Oke guys, ketemu lagi dengan Virus Channel yang pastinya bakal nge-review film-film seru. Jadi stay tune terus, let's go. Oke guys, kita awali dengan seorang pria yang berjalan dengan sangat lemah di padang yang sangat tandus. Dan akhirnya pun dia dipukul. Ya, dan ternyata itu adalah salah satu bayangan masa lalu yang diderita oleh seorang pria yang bernama Elias. Elias pun bergegas bersiap-siap untuk keluar rumah. Akhirnya Elias pun tiba di depan sebuah bar. Dan dia pun segera masuk untuk bertemu dengan temannya. Elias pun memperhatikan orang-orang di sekitar bar. Dan mereka pun mulai berbincang. Ternyata teman lama Elias ini menawarkan pekerjaan. Ada sebuah perusahaan pengamanan yang membutuhkan perlindungan. Menurut temannya, Elias adalah orang yang sangat cocok untuk pekerjaan ini. Elias pun tidak menjawab dan langsung pergi begitu aja. Elias pun kembali lagi ke rumahnya dan mengetahui bahwa seseorang sudah berada di kamarnya. Ternyata orang tersebut salah satu teman Elias. Teman Elias pun menanyakan apa yang sudah dia kerjakan selama ini. Kamar sampai berantakan dan membuat lubang di dinding. Elias pun menjelaskan dia sedang mengawasi Miroslav. Bahkan dia sudah mencatatnya. Namun temannya menjelaskan Miroslav sudah pergi seminggu yang lalu dan menanyakan kenapa Elias tidak meminum obatnya. Ternyata Elias mempunyai penyakit trauma yang berlebihan dan memerlukan obat penenang. Elias pun pergi meninggalkannya dan pergi ke suatu tempat. Bertemu dengan temannya yang akan memberikan dia pekerjaan. Elias pun menyetujui tawaran pekerjaannya. Dan teman Elias pun memberikan sebuah handphone dan beberapa dokumen identitas. Elias pun tiba di rumah tempat dia yang akan bekerja. Elias pun harus menunjukkan ID-nya. Elias pun dikenalkan oleh Brabus kepada tuan rumahnya, yaitu Jamal Al-Kuari. Kebetulan seorang wanita yang mencari anting-antingnya yang hilang dipanggil untuk diperkenalkan kepada Elias. Wanita ini bernama Amina. Juga seorang anak perempuan yang dipanggil oleh Jamal Al-Kuari, yaitu Nur, anak dari Amina. Salam, monsieur. Brabus pun mengatakan kepada Elias, hati-hati dengan kata-katamu. Ibunya orang Libanon yang pasti berbahasa Prancis sudah memecat 3 orang pengawal sebelumnya, juga sama anaknya yang sangat menyebalkan. Brabus pun mengantarkan Elias ke kamarnya dan memberikan kata sandi untuk akses ke kamera. Elias pun menaruh obat penenangnya, lalu dia istirahat. Keesokan harinya Elias pun disuruh ke kolam renang. Anak buah Brabus pun menerangkan mana aja tempat-tempat yang boleh dan tidak boleh Elias kunjungi. Dan Elias pun harus patuh terhadap Brabus. Elias pun berjaga di pinggir kolam renang untuk menjaga Aminah dan Nur. Aminah pun menanyakan soal anting-anting yang hilang, namun Elias tidak menemukannya. Elias pun berjaga. Brabus pour équipe, situation 36 pour équipe. Je sors avec messieurs. Aminah menyuruh Elias masuk Suis-moi. dan merapikan dasinya. La cravate. Nur pun menyuruh Elias duduk, Sit down. namun Elias tidak mau. Donc tu t'assois. Exprès. Nur pun menanyakan pisau apa itu. Elias pun menjelaskan ini pisau nelayan untuk memotong jari. Nur pun menawarkan makanan, Tu manges ça, toi? namun Elias cuma geleng-geleng.
Akhirnya Nur keluar, Boomer. memberi makan anjingnya. Boomer, c'est bien. Là, c'est là. Tak sengaja Elias melihat dua orang pengawal yang mencurigakan. Elias pun menelepon Yan, temannya, menanyakan tentang pengawal yang lain. Elias bilang pengawal tersebut mencuri anting-anting Nyonya Amina. Dan Yan pun coba menenangkan Elias. Dia bilang, kamu jangan jadi tentara. Kalau ada apa-apa lapor polisi aja. Elias pun mencari tahu informasi tentang pengawal-pengawal yang lain. Juga memantau mereka di kamera CCTV. Elias pun tidak sengaja melihat Tuan Jamal dan Nyonya Amina bertengkar. Setiap melihat kekerasan, Elias selalu teringat kejadian terburuk dirinya waktu di Afghanistan. Dan tidak sengaja Elias pun menusuk pahanya. Elias pun harus meminum obat penenang. Besoknya Elias disuruh Brabus menerima paket yang datang. Pada saat dia menerima paket, Nur pun kabur. Nur pun berhenti karena ada dua orang mencurigakan yang memakai motor tepat di depan Nur. Elias pun mengelabui mereka dengan pura-pura memegang senjata, dan mereka pun langsung pergi begitu aja. Nur pun dimarahin oleh Tuan Jamal. Namun Nur menyalahkan Elias atas kejadian tersebut. Elias pun kena omel, namun dia hanya diam. Nur pun menatapnya. Brabus pun tahu kejadiannya, tidak menyalahkan Elias. Dan Elias pun menjelaskan kejadiannya. Di luar ada dua orang bersenjata, dan mereka bakal menyerang rumah ini. Elias pun minta dipersenjatai. Pada saat malam datang, Elias pun mencari angin keluar. Tak sengaja menemukan Nur berada di taman. Mereka pun mulai berbincang. Nur pun meminta rokok kepada Elias, namun Elias tidak memberikannya. Tiens, regarde. Là. Nur pun menunjukkan sebuah rasi bintang Cygnus. Namun kata Elias itu bukan Cygnus, itu Hercules. Elias pun menunjukkan rasi bintang Cygnus yang sesungguhnya. Nur pun keheranan, bagaimana dia bisa tahu? Nur pun menanyakan siapa Elias sebenarnya. Seseorang yang pendiam, tidak tersenyum, tidak tertawa, namun tahu tentang rasi bintang. Tu connais. Akhirnya Elias pun menjelaskan bahwa dia bukan seorang layar. Un parachute. Dulunya dia seorang penerjun payung di ketentaraan. T'as tué des gens. Tu sais que Dia melakukan lompatan malam di ketinggian 33.000 kaki. mais j'avais jamais le droit d'en sortir. Donc. Di sanalah dia bisa melihat rasi bintang dengan sangat jelas. Nur pun kagum mendengarnya. Namun Elias malah tertidur. Nur pun tahu dia tidak banyak istirahat. Akhirnya Nur pun menyuruh dia tidur. La constellation. Elias pun pergi ke kamarnya dan menaruh pistolnya. Elias pun melihat obat penenang namun tidak meminumnya. Di saat dia tidak meminum obatnya, dia sering berhalusinasi. Esok harinya Aminah marah kepada Jamal. Aminah pengen pergi keluar untuk berbelanja. Seperti orang pada umumnya, dia bosan harus dikurung terus-menerus seperti di penjara. Nur pun datang dan mengiyakan ibunya. Nur pun bilang, di sana dikurung, di sini pun juga dikurung. Nur juga bilang kalau Jamal orang jahat sama seperti laki-laki lainnya. Dan Nur pun pergi. Akhirnya Jamal mengiyakan dan menyuruh Prancis untuk mendampinginya. Namun Elias menolak karena Prancis belum punya lisensi mengemudi. Akhirnya Elias yang mendampinginya. Elias pun siap-siap dan menyiapkan senjatanya. Dan tak sengaja Elias pun melihat kamera CCTV. Di situ terlihat Jamal dan Brabus bertemu dan membicarakan sesuatu. Elias pun menunggu di dalam mobil. Tadi sangka Brabus pun datang mengagetkan Elias. Elias pun hampir menembak Brabus. Brabus pun menjelaskan kenapa dia mengungkit surat izin Prancis. Hingga semua orang bertanya apa yang Elias rencanakan. Brabus pun memperlihatkan rekaman CCTV di saat Nur kabur. Di sana terlihat tidak ada dua orang yang pakai motor yang disebutkan Elias. Elias pun bingung, merasa tidak percaya. Namun Elias masih ingat tato yang berada di tangan orang itu. Terlihat Aminah dan Nur yang sangat bahagia karena mereka jarang sekali keluar rumah. Nur dan ibunya pun selesai belanjanya dan segera menuju ke mobil. Namun Elias melihat ada yang gak beres. Melihat dua orang memakai sepeda motor seperti orang yang kemarin. Elias pun langsung tancap gas sambil memperhatikan kedua orang tersebut di kaca spion.
Elias pun melihat tanda itu lagi, menyuruh Noor dan ibunya memakai sabuk pengaman. Aksi saling kejar pun tak terelakkan. Untungnya mereka dapat lolos dari pengejaran itu. Elias pun dengan segera memasukkan Noor dan ibunya ke dalam rumah. Elias pun tahu ada yang gak beres dengan Brabus. Elias pun menanyakan kepada Noor, siapa mereka? Elias mendengar ibunya bilang mereka menemukan kita, dan Noor pun menceritakan semuanya. Noor pun bilang disinilah dia tinggal dulu. Noor pun cerita dia bakalan dinikahkan dengan laki-laki berusia 50 tahun. Elias pun menanyakan apa Jamal mau menikahkanmu. Noor pun bilang kalau Jamal adalah pamannya bukan ayahnya. Noor pun menceritakan bahwa Jamal dan ayahnya saling membenci. Jika dia menemukanku, aku akan mati. Elias. Noor. Ibunya pun datang dan bilang dia sudah menceritakan semuanya. Akhirnya Elias mendatangi Jamal. Dan Elias pun bilang kenapa Jamal membohonginya, tidak menceritakan tentang Noor dan Aminah. Elias pun bilang kau telah mempermainkanku. Jamal cuma bilang kamu juga bakalan dapat bagian besar. Elias pun menodongkan pistol. Tiba-tiba Jamal terkena tembakan, juga pembantunya. Elias pun menghampiri jendela. Ternyata sudah banyak orang bersenjata yang akan masuk ke rumah tersebut. Elias pun dihujani peluru sama mereka. Lalu mencoba mencari Noor dan Aminah. Elias pun menghabisi mereka satu persatu. Elias pun melihat semua pengawal Jamal pun mati. Dia pun berlari ke dapur untuk mengecoh mereka. Namun ada satu orang yang memeriksa tempatnya. Elias pun menembak kakinya dan menghabisinya. Dan mengambil alat komunikasinya. Jadi Elias bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Di saat ada satu orang yang akan memeriksa lemari tempat Aminah berada, untungnya Elias datang dan menghabisinya. Namun dia mendengarkan di earphone-nya bahwa Noor sudah ditangkap. Elias pun membawa Aminah menuju mobil. Lalu Elias mencari Noor. Elias pun melihat Noor yang akan dibawa sama mereka. Elias pun menghabisinya. Dan Noor pun bisa terselamatkan. Mereka pun segera pergi dari rumah itu. Mobil Elias pun berhenti karena macet. Namun lagi-lagi ada pistol yang mengarah kepadanya. Elias pun segera putar balik dan menjauhi mobil itu. Namun mereka tetap dikejar. Elias pun tidak kehabisan ide dan menabrak mobil musuhnya dari pinggir. Untuk sekarang mereka bisa pergi dengan tenang. Mereka pun berhenti di sebuah tempat. Mereka pun membuang handphone dan barang yang sekiranya bisa dilacak. Lalu jalan menuju halte bis. Namun Elias agak curiga ada seorang lelaki yang memandangnya. Namun ternyata dia sedang menunggu jemputan dari temannya. Mereka bertiga pun berangkat menggunakan bis. Dan berhenti di sebuah perempatan. Dan melanjutkan dengan jalan kaki. Noor pun menanyakan kemana mereka akan pergi. Elias pun cuma diam tak menjawab. Mereka pun tiba di sebuah tempat. Namun dia disambut dengan tidak ramah. Elias pun menanyakan seseorang yang bernama Nacho.
Namun yang menyambut adalah anaknya Sarah. Namun Sarah bilang ayahnya sudah mati. Elias pun minta tolong untuk ikut bersembunyi di sini. Sarah pun pengen menolong kedua perempuan ini, bukan Elias. Akhirnya mereka pun masuk. Sekarang Elias sedang diobatin perempuan yang bernama Tamara, yaitu sahabatnya waktu dulu. Dan Elias pun meminta obat kepada Tamara. Tamara pun kaget, dia masih harus pakai obat penenang seperti ini. Sekarang Aminah menghampiri Sarah dan memberikannya 2 anting berlian yang sangat mahal, karena Aminah tidak tahu caranya untuk berterima kasih saat ini. Sarah pun menceritakan semua tentang Elias. Elias dulunya dibesarkan Nacho, ayahnya. Aminah menanyakan kenapa dia membenci Elias. Sarah pun menjawab, adik Sarah ikut berperang bersama Elias di Afghanistan dan tewas. Sarah pun marah. Elias pun ada di berita terkait semua orang yang mati di rumah Jamal, dan semua dituduhkan kepada Elias sebagai tersangka. Sekarang Elias menjadi buronan polisi. Sarah pun marah dan memberi waktu untuk Elias agar segera pergi dari tempatnya. Elias pun marah kepada Aminah dan mencekiknya. Dia merasa dijadikan kambing hitam atas apa yang terjadi. Tamara pun menodongkan pistol kepada Elias dan bilang kalau Elias tidak sehat. Akhirnya Elias pun pergi. Elias pun mendatangi Ian, temannya, dan mengikatnya di baling-baling pesawat, memaksanya untuk menceritakan semuanya. Namun Ian malah menanyakan kenapa susah dihubungi, dan menyesal merekrut Elias, karena sudah berulah kembali seperti di Afghanistan. Elias pun mau menyalakan mesin pesawat, namun Ian juga malah menyalakan Elias, terkait berita di TV, membunuh semua keluarga Jamal El-Khoury. Akhirnya mereka berdua datang ke rumah Jamal El-Khoury untuk mencari bukti bahwa Elias tidak bersalah. Anehnya semua ruangan seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa di rumah itu. Elias pun keheranan, menjelaskan bahwa El-Khoury mati di sini. Semua banyak darah dan semuanya berantakan. Elias pun kebingungan, namun Elias melihat sebuah kamera. Mereka pun pergi ke ruangan monitor CCTV. Dan rekaman tersebut tidak menunjukkan ada peperangan di rumah tersebut. Elias pun semakin bingung. Bahkan dalam semua rekaman tersebut terlihat Elias lah yang membunuh semua penjaga. Namun Elias sangat yakin Bomber telah menggigit mereka. Ian pun menanyakan siapa Bomber. Elias pun bilang Bomber anjingnya Nur. Elias pun melihat semua rekamannya, bagaimana cara dia membunuh orang-orang itu. Elias pun mengatakan, aku telah membunuhnya satu persatu. Kata Ian, kamu harus menyerahkan diri. Elias pun tertunduk lesu. Namun Ian melihat lagi semua rekaman itu, dan Ian pun menemukan sesuatu dan memanggil Elias. Elias pun melihat bukti yang ditunjukkan Ian kepadanya, bahwa dalam rekaman tersebut ada seekor anjing saat diperlambat rekamannya. Ternyata semua video itu sudah diedit, seolah-olah Elias yang melakukan semuanya. Elias pun menyuruh Ian menyalin videonya ke dalam flashdisk sebagai barang bukti. Elias pun mengatakan kenapa aku. Ian cuma bilang Durante dan menjelaskan kalau Elias orang yang cocok. Mereka pun pergi ke rumah Durante. Awalnya Durante menyalahkan Ian. Aku melihatmu waktu di bar. Itulah kata Elias. Durante pun menjelaskan, Ian lah yang merekomendasikan kamu kepadaku. Elias pun bilang, kenapa memilihku? Kau memanipulasi perampokan yang gagal oleh mantan tentara dengan masalah mental. Aku yang paling cocok. Dan Durante mengiyakan. Elias pun menanyakan, untuk siapa kau bekerja? Durante menjelaskan, Syekh Abdul El Said ayahnya Nur mengetahui bahwa Nur dan Aminah di bawah Jamal ada iparnya. El Said pun mengirim pasukan khusus untuk membawanya. Elias pun menanyakan bagaimana dengan ibunya.
Durante menjawab, El Said cuma membutuhkan anaknya. La petite. Écoute-moi bien. Elias pun mau membakarnya lagi. Namun Durante mengatakan, kau akan mati kalau tahu masalah ini. Namun Durante melihat ke kamera. Elias pun menyuruh Yan untuk mengecek kondisi di luar. Ternyata ada 2 orang datang memakai mobil. Sekali lagi Elias menanyakan, untuk siapa kau bekerja? Akhirnya Durante mengatakan bahwa pemerintah Prancis mengadakan kerjasama dengan El Said, yaitu pemasukan senjata. El Said mengatakan kalau anaknya tidak ketemu, pasukan senjata dihentikan. Di sisi lain, Yan berhasil membungkam 1 orang penyusup. Akhirnya Durante lebih memilih untuk mengambil anaknya. Durante menjelaskan dia hanya bagian merekayasa kisah itu. Namun Elias sangat membenci orang yang menculik anak berumur 13 tahun. Elias pun menghabisinya. Di sisi lain, Yan pun berhasil membungkam penyusup yang kedua. Dan mereka pun pergi. Yan menjelaskan kalau mereka harus segera pergi dari sini. Semua intelijen Perancis sedang mengejarnya. Aminah pun mengeluarkan tas yang berisi uang, obligasi, saham, bitcoin, kripto, dan sebagainya. Kalaupun kurang masih ada di tasnya Nur. Bahkan Jamal sudah membuatkan ID palsu untuk di Inggris. Namun yang jadi masalah sekarang perbatasan sangat ketat, sedang mencari mereka berdua. Yan pun memberi ide untuk menyuap orang bea cukai di perbatasan agar mereka bisa diselundupkan. Namun harganya tidak murah, per orang 30.000 euro. Aminah pun menyetujuinya. Yan pun meminta izin kepada Elias untuk menghubungi temannya. Mereka pun berangkat untuk menemui orang yang bisa menyelundupkan mereka. Namun Elias melihat ada sebuah mobil yang mengikutinya. Elias pun membuang handphone yang dipegang Yan, yang kemungkinan memberikan titik lokasi. Saat mobil putih melewatinya, Elias pun memperhatikannya. Mereka pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sebuah restoran. Elias pun memperhatikan seseorang yang memegang tangannya dan segera untuk mengikutinya. Yan pun menanyakan dia mau kemana, namun Elias cuma diam. Aminah pun menanyakan tentang Elias kepada Yan, tentang dia di Afghanistan. Yan cuma mengatakan dia lelaki hebat, saudara kami, pahlawan kami. C'était mon ami. Elias pun mengikuti sampai depan mobilnya. Dan betul saja inilah mobil yang Elias curigai waktu di jalan. Elias pun langsung masuk. Tanpa basa-basi, Elias pun langsung menusuk tangan seorang perempuan. Dan perkelahian pun tidak bisa dielakkan. Dan Elias pun berhasil menghabisi semuanya. Elias pun mengecek tangan orang itu. Dan benar saja di tangannya terdapat bekas gigitan anjing. Lalu Elias pun mencuci pisaunya dan segera meminum obat penenangnya. Dan Elias pun mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. C'était long. Ah, tu vas dormir. Ça, c'est une bonne... Son père est un tyran. Aminah menceritakan kepada Elias kalau ayahnya tuh seorang tiran. Apa yang dia mau harus dia dapatkan. Nur dijadikan alat tawar-menawar untuk bisnisnya. Nur pun tidak mau makan dan depresi. Dia bersembunyi di balik teleskopnya dan mencoba untuk bunuh diri. Akhirnya Jamal bersedia untuk membantunya dan aku pun langsung pergi. Aminah pun berterima kasih kepada Elias karena sudah bisa membuat Nur tertawa lagi. Nur pun menghampiri Elias.
dan mengatakan kalau dia nggak mau pergi tanpa Elias. J'ai pas envie de partir. Elias pun mengatakan kalau suatu saat nanti kamu butuh sesuatu, aku bakalan selalu ada untukmu. Je le jure. Dan Elias pun berjanji kepada Nur. Dan akhirnya pun mereka tiba, di mana mereka bakalan diselundupkan. Alors, Oui. Namun pada saat mau masuk, Nur tidak mau dimasukkan karena ketakutan. non, je veux pas y aller, je suis claustrophobe. Karena melihat Nur, akhirnya Elias pun bersedia untuk ikut bersama mereka. Ok. Dan Yan temannya pun bakalan mengikuti dia dari jarak jauh. Très bien. Dan mereka pun masuk ke dalam ruangan di dalam kontainer tersebut. Dan diperingatkan tidak boleh ada yang berisik. C'est le camion qui démarre. Dan truk pun mulai berjalan. Écoute ça, on accélère. Regarde. Namun di saat truk berhenti, handphone dari salah satu orang ini berbunyi dan membuat kepanikan. Seseorang pun masuk membawa senjata dan Nur pun berlari ke arahnya. Hingga semua orang dihabisi secara membabi buta dan Nur pun berhasil mereka ambil. Di antara semua orang, cuma Elias yang selamat. Dan Elias pun melihat mayat Aminah yang terkena tembak di kepala. Elias pun berusaha untuk bisa keluar dari mobil itu. Karena mobil sudah mengeluarkan api, akhirnya Elias bisa keluar menggunakan forklift dengan menabrakannya. Dan Yan pun disandra sama mereka. Mereka pun mengatakan unit truknya sudah mereka bakar. Notre équipe a confirmé avoir mis feu à la remorque. Dengan 15 pengungsi dan juga satu ibunya. Dan 17 orang bersama temanmu. Kecuali polisi menemukan cuma ada 16 orang. Jadi di mana Elias temanmu sekarang? Yan pun mengatakan betapa buruknya posisimu saat ini. Parce que là, Mereka pun menanyakan, apa yang kami tidak ketahui? Yan pun mengatakan kau bermain dengan orang yang salah. Dylan Torres seorang gipsi, di antara pasukan elit merekalah yang terbaik. Suatu hari di Afghanistan, Dylan ditangkap Taliban. Elias yang menjemput mereka kembali sendirian. Berhari-hari dia di sana, Elias tidak menemukannya. Jadi dia memutuskan agar dirinya tertangkap. Kami memerlukan sebulan untuk menemukan dia dan Taliban. Saat kami menemukannya, dia dikubur dalam lubang yang tak besar dari kuburan. il était enfermé dans un trou Dengan memenggal Dylan agar Elias bisa bicara, mereka menyiksanya sepanjang waktu. pour le faire parler. Selama sebulan, dan dia tidak memberitahukannya. Akhirnya tentara menyingkirkannya dan mengirimkan dia ke rumah sakit jiwa. Dia masih tetap Elias, seperti mesin yang rusak, dan kalian membangunkannya untuk berlari lagi. C'est un guerrier. Dans la mer. Elias pun menyiapkan semuanya untuk menjemput Nur. Tout ce qu'il faut. Ici. Yan pun tewas, dan mereka pun mulai ketakutan melihat track record Elias menyingkirkan banyak pasukan seorang diri. Sekarang saatnya Elias menyelesaikan semuanya. Elias pun menyiapkan semuanya dengan matang. J'ai enregistré les coordonnées de l'aéroport privé de Maroc. Dan Elias pun melompat. Oxygen. Elias pun mendarat dengan sangat pas. Namun dia hampir terbawa parasut yang terbawa angin. Untungnya dia langsung memotongnya. Elias pun bergegas masuk ke dalam.
Elias pun mulai memecahkan beberapa kamera dan mulai mengecek penjagaan. Dan terus maju dengan perlahan. Dia pun berhasil menumbangkan 2 penjaga. Lalu dia mengambil kunci untuk menemukan Nur. Dia pun menggerakkan pisaunya. Dan ternyata Nur tahu kalau itu Elias. Nur pun bahagia melihat Elias masih hidup dan dia memeluknya. Elias pun menyuruh Nur cepat bergegas. Namun tak lama kemudian, seluruh gedung pun tertutup. Mereka pun bergegas pergi dan menyuruh Nur untuk selalu ada di belakangnya. Mereka pun masuk ke dalam lift. Namun tak lama kemudian lift pun dinonaktifkan. Mereka pun harus bergegas pergi ke atas karena sudah tidak ada jalan keluar. Kata Nur, kita harus melewati penthouse ayahnya. Namun saat keluar, baku tembak pun tidak bisa dihindari. Mereka pun masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan patung. Namun mereka terus mengejarnya. Lagi-lagi baku tembak terjadi. Bouge-toi les oreilles. Namun kerennya Elias dapat menumbangkan mereka semua. Mereka pun masuk ke dalam lift dan berusaha menuju penthouse ayahnya Nur. Laisse coller à moi. Elias pun menyuruh Nur untuk tunggu di lift. Lalu dia mengecek monitor untuk melihat situasi di luar. Dengan piawai, Elias pun menumbangkan mereka. Elias pun menyuruh Nur untuk masuk kembali ke dalam lift. Dan Elias pun mulai menghabisi mereka satu persatu. Semuanya dibuat tak bernyawa sama Elias. Namun pada saat mau menjemput Nur, lagi-lagi Elias diserang. Dan pertarungan sengit pun terjadi di sini. Elias pun hampir dibuat pingsan sama orang ini. Nur pun ketakutan. Namun Nur memberanikan diri untuk menusuk orang ini dengan pisau. Namun orang ini berbalik ke arah Nur. Untungnya Elias sudah sadar dan mulai menghabisinya. Nur pun menghampiri Elias dan menyuruhnya berhenti. Elias. Regarde pas. Regarde pas. Elias pun menggendong Nur menuju penthouse ayahnya. C'est lui. C'est ton père. Elias pun mau menghabisi ayahnya. Lalu Nur pun melarangnya dan mengatakan kalau dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi kecuali dia. Non, Elias. C'est pour moi que t'es là, d'accord? C'est moi que t'es venu chercher. Akhirnya Nur pun menarik Elias untuk segera pergi dari tempat ini. Allez, viens. Mereka pun tiba di luar. Dan Nur pun melihat ke bawah. Elias pun mengatakan kita akan melompat bersama. On va sauter ensemble. Non. Namun Nur menolak karena dia takut ketinggian. Aku tidak akan menjatuhkanmu. Akhirnya Nur pun bersedia. Dan mereka pun lompat bersama.
Mereka pun sampai di Maroko, di tempat bibinya Elyas. Nur pun mengatakan kalau rumah bibinya sangat indah. Nur pun sangat sedih. Dia juga bilang ibunya pasti senang kalau tinggal di sini. Maman aurait adoré être ici. J'ai pas su la protéger. Elyas pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Mereka pun mengobrol dengan sangat hangat. Nur pun memperlihatkan ke Elyas kalau dia sudah daftar untuk sekolah. Nour est boomer. Mereka pun kelihatan bahagia. Nur pun mengirimkan video bukti kalau Elyas tidak bersalah ke seluruh awak media. En taguant les journaux que tu m'as dit, et j'ai envoyé aussi directement par mail. Dan Elyas pun membuang bukti tersebut. Dan hari pertama sekolah pun tiba. Faut y aller. Dan akhirnya pun Nur memeluk Elyas. Dan menyuruh Elyas untuk menjemputnya di saat pulang sekolah. À la sortie, hein. Oke, thank you buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Biar aku semangat membuat video seperti ini lagi. Thank you.